Amerika berubah. Islam kian diterima. Trump bisa apa? Bayangkan sebuah negara yang dulu penuh dengan prasangka terhadap Islam, kini berubah semakin menerima. Tapi, bagaimana nasibnya kalau Trump kembali berkuasa? Akankah Islam terus berkembang di Amerika, atau justru kembali ditekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Islam di Amerika semakin diterima, tapi di sisi lain, Trump dan kelompoknya masih berusaha membatasi pengaruhnya. Gimana masa depan Islam di sana? Kita bahas sampai tuntas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Juga, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Islam di Amerika memiliki perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Sejak dulu, komunitas Muslim di Amerika tidak pernah menjadi mayoritas, sehingga seringkali mereka menghadapi berbagai prasangka dan stereotip. Namun, kondisi ini semakin memburuk setelah tragedi 11 September 2001, atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa September 11. Kejadian ini mengubah cara pandang masyarakat Amerika terhadap Islam secara drastis. Sejak saat itu, banyak Muslim di Amerika yang mengalami diskriminasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan pemerintahan. Setelah peristiwa September 11, Islam mulai dicap sebagai agama yang berbahaya oleh sebagian besar media di Amerika. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Islam identik dengan terorisme, sehingga banyak Muslim yang mengalami perlakuan tidak adil. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, mendapatkan perlakuan kasar di tempat umum, bahkan mengalami kekerasan fisik hanya karena mereka seorang Muslim. Wanita Muslim yang mengenakan hijab seringkali menjadi sasaran pelecehan verbal dan fisik. Beberapa orang bahkan merasa takut untuk menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim, karena khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk. Selain tekanan sosial, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan berbagai kebijakan yang semakin memperumit kehidupan Muslim di sana. Misalnya, pemeriksaan ketat di bandara seringkali dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki nama Islami atau berasal dari negara mayoritas Muslim. Mereka sering diperlakukan dengan curiga, ditahan lebih lama, bahkan ada yang dilarang naik pesawat tanpa alasan yang jelas. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi komunitas Muslim di Amerika, karena mereka harus berjuang untuk menjalani kehidupan normal sambil menghadapi berbagai prasangka negatif. Namun, situasi ini semakin memburuk ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Trump dikenal dengan retorika anti-Muslim yang cukup keras. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang ia keluarkan adalah Muslim Ban, yaitu larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kebijakan ini menuai banyak protes, tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga dari berbagai kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia. Banyak keluarga Muslim yang terpisah akibat kebijakan ini, dan ribuan orang harus membatalkan rencana mereka untuk pindah atau bekerja di Amerika. Selain itu, selama masa kepemimpinan Trump, ujaran kebencian terhadap Islam semakin meningkat. Banyak kelompok supremasi kulit putih dan nasionalis sayap kanan yang merasa lebih berani menyuarakan kebencian mereka terhadap Islam dan Muslim. Masjid-masjid sering menjadi sasaran vandalisme, dengan dindingnya dicoret-coret dengan kata-kata kasar atau bahkan dirusak. Beberapa Muslim juga menjadi korban serangan fisik di jalanan, hanya karena mereka mengenakan pakaian Islami. Meski demikian, perubahan mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah masa pemerintahan Trump berakhir, kebijakan Muslim Ban dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021. Ini menjadi langkah besar dalam mengembalikan kepercayaan komunitas Muslim di Amerika. Tidak hanya itu, semakin banyak orang Amerika yang mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang berbahaya, melainkan agama yang membawa kedamaian. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan meningkatnya informasi yang lebih akurat tentang Islam dan Muslim melalui media sosial, film, dan berbagai kampanye kesadaran. Saat ini, Islam mulai mendapatkan tempat yang lebih baik di Amerika. Jumlah masjid terus bertambah, dan semakin banyak komunitas Muslim yang merasa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah mereka. Bahkan,
Banyak sekolah dan universitas yang mulai memberikan fasilitas bagi mahasiswa Muslim untuk beribadah, seperti menyediakan ruang sholat dan makanan halal di kantin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada masa-masa sulit, Islam tetap bertahan dan semakin diterima di masyarakat Amerika. Selain itu, semakin banyak Muslim yang berani menunjukkan identitas mereka dengan bangga. Banyak wanita Muslim yang tetap mengenakan hijab meskipun pernah mengalami diskriminasi, dan mereka justru menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Di dunia kerja, banyak perusahaan yang kini lebih terbuka terhadap keberagaman dan mulai merekrut karyawan Muslim tanpa adanya diskriminasi. Bahkan di dunia hiburan, banyak figur publik Muslim yang berhasil membuktikan bahwa mereka bisa sukses tanpa harus melepaskan identitas Islam mereka. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini adalah meningkatnya jumlah Muslim yang terlibat dalam politik Amerika. Jika dulu Muslim cenderung tidak memiliki perwakilan di pemerintahan, kini ada beberapa tokoh Muslim yang berhasil menduduki posisi penting. Salah satu yang paling terkenal adalah Ilhan Omar, seorang anggota Kongres AS yang berasal dari Partai Demokrat. Ia adalah salah satu Muslimah pertama yang berhasil masuk ke Kongres, dan sejak saat itu, ia terus memperjuangkan hak-hak komunitas Muslim serta kelompok minoritas lainnya. Selain Ilhan Omar, ada juga Rashidat Tlaib, seorang politikus Muslim lainnya yang juga menjadi anggota Kongres AS. Tidak hanya di dunia politik, Islam juga mulai diterima di bidang lain seperti hiburan, olahraga, dan bisnis. Beberapa selebriti Muslim seperti Mahershala Ali, yang merupakan aktor pemenang Oscar, dengan bangga mengakui identitasnya sebagai Muslim. Di dunia olahraga, atlet-atlet Muslim seperti Habib Nurmagomedov dan Muhammad Salah juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa seorang Muslim bisa sukses di mana saja tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Hal yang lebih menarik lagi, banyak non-Muslim yang mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk masuk Islam setelah melihat bagaimana Muslim menjalani kehidupan mereka dengan penuh kedamaian dan disiplin. Fenomena ini semakin berkembang dengan adanya media sosial, di mana banyak Muslim berbagi pengalaman mereka dan menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan, jelas bahwa Islam di Amerika telah mengalami perubahan besar. Dari yang awalnya dicurigai dan disalahpahami, kini Islam semakin diterima dan bahkan mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Ini adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menyadari bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Dan dengan semakin banyaknya Muslim yang bangga menunjukkan identitas mereka, masa depan Islam di Amerika tampaknya akan semakin cerah. Namun, tantangan masih ada. Kelompok-kelompok yang menolak keberadaan Islam masih terus menyebarkan propaganda negatif. Tapi dengan terus menyebarkan dakwah yang benar, menunjukkan akhlak yang baik, dan berkontribusi dalam masyarakat, Muslim di Amerika dapat membuktikan bahwa Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman di negara tersebut. Pada akhirnya, sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan tidak bisa dihentikan. Islam telah melewati berbagai tantangan besar di Amerika, tetapi selalu mampu bertahan dan bahkan berkembang lebih jauh. Kini, saatnya bagi umat Islam untuk terus maju, menunjukkan kebaikan Islam kepada dunia, dan menjadi contoh nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam di Amerika kini mengalami perkembangan pesat yang tidak bisa diabaikan. Meski dulu komunitas Muslim di Amerika menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi, saat ini tren menunjukkan bahwa Islam semakin diterima dan berkembang dengan cepat. Bahkan, berdasarkan beberapa penelitian, Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Fenomena ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam. Apa yang menyebabkan Islam bisa bertumbuh begitu pesat di negara yang dulu sering memandangnya dengan penuh kecurigaan? Salah satu faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Amerika adalah meningkatnya jumlah imigran Muslim yang datang dari berbagai negara, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Mereka datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun kebebasan beragama. Dengan adanya imigrasi ini, komunitas Muslim di Amerika semakin besar dan beragam. Tidak hanya itu, mereka juga membawa serta budaya, tradisi, dan praktik Islam yang semakin memperkaya keberagaman di negeri tersebut. Namun, pertumbuhan Islam di Amerika tidak hanya terjadi karena imigrasi saja.
Fenomena lain yang cukup mengejutkan adalah meningkatnya jumlah mualaf, atau orang-orang yang memutuskan untuk masuk Islam. Setiap tahunnya, ribuan orang Amerika, baik pria maupun wanita, memilih untuk memeluk Islam setelah mempelajarinya lebih dalam. Banyak dari mereka yang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap Islam, tetapi setelah mencari tahu lebih banyak, justru menemukan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang Amerika yang masuk Islam adalah karena ajaran Islam yang sangat logis dan mudah dipahami. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat jelas, yaitu hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara. Hal ini membuat banyak orang yang merasa bingung dengan konsep ketuhanan di agama lain, akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Selain itu, ajaran Islam tentang kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya berbuat baik kepada sesama, menjaga kebersihan, dan menjalani hidup dengan disiplin, juga menarik minat banyak orang untuk lebih mendalami Islam. Tak hanya itu, banyaknya Muslim yang sukses di berbagai bidang juga turut membantu meningkatkan citra Islam di Amerika. Di dunia politik, semakin banyak Muslim yang mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Nama-nama seperti Ilhan Omar dan Rashida Tlaib kini menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam politik Amerika. Mereka tidak hanya membela hak-hak Muslim, tetapi juga memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas lainnya. Keberadaan mereka di pemerintahan membuktikan bahwa Muslim dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat Amerika. Di dunia hiburan, Islam juga semakin dikenal luas. Beberapa selebriti Muslim seperti Mahershala Ali, seorang aktor pemenang Oscar, semakin memperkenalkan identitas Islamnya di industri film Hollywood. Lalu ada juga Zayn Malik, mantan anggota One Direction, yang meskipun tidak selalu terbuka tentang keyakinannya, tetap memiliki pengaruh besar dalam dunia musik dan budaya pop. Selain itu, ada juga atlet Muslim yang menjadi idola banyak orang, seperti Muhammad Salah di dunia sepak bola dan Habib Nurmagomedov di dunia MMA. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa seorang Muslim tetap bisa sukses tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islamnya. Selain tokoh terkenal, tren hijab di Amerika juga semakin diterima di kalangan masyarakat luas. Jika dulu wanita berhijab sering mendapat diskriminasi, kini banyak brand fashion ternama yang mulai melibatkan model berhijab dalam kampanye mereka. Misalnya, beberapa tahun lalu, perusahaan seperti Nike meluncurkan produk Nike Pro Hijab yang dirancang khusus untuk atlet wanita Muslim. Langkah ini disambut dengan sangat positif oleh komunitas Muslim dan menunjukkan bahwa Islam kini semakin diakui sebagai bagian dari keberagaman budaya di Amerika. Tidak hanya dalam bidang politik dan hiburan, Islam juga mulai berkembang dalam dunia pendidikan dan akademisi. Banyak universitas di Amerika yang kini memiliki program studi Islam atau pusat penelitian Islam. Beberapa kampus besar seperti Harvard, Yale, dan Stanford bahkan memiliki kursus khusus tentang Islam yang diajarkan oleh profesor Muslim. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang Amerika untuk mengenal Islam dari sudut pandang yang lebih objektif dan akademis, bukan hanya dari media yang seringkali bias. Fenomena menarik lainnya adalah semakin banyaknya masjid yang dibangun di Amerika. Jika pada tahun 2000 hanya ada sekitar 1.200 masjid, kini jumlahnya telah meningkat lebih dari 2.700 masjid di seluruh negeri. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas bagi Muslim di Amerika. Di dalamnya, sering diadakan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah yang semakin mempererat hubungan antar sesama Muslim dan dengan masyarakat sekitar. Tak hanya masjid, banyak juga organisasi Islam di Amerika yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak Muslim dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Organisasi seperti CAIR, Council on American Islamic Relations, terus berjuang melawan diskriminasi terhadap Muslim dan memberikan edukasi kepada masyarakat Amerika tentang Islam. Mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan makanan kepada tunawisma dan membantu korban bencana alam. Dengan berbagai kegiatan positif ini, semakin banyak masyarakat Amerika yang melihat Islam sebagai agama yang peduli terhadap sesama. Selain itu, media sosial juga memainkan peran besar dalam mempercepat pertumbuhan Islam di Amerika. Dengan adanya platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, semakin banyak Muslim yang membagikan pengalaman mereka tentang Islam. Banyak dari mereka yang membuat konten edukatif tentang ajaran Islam, sehingga masyarakat Amerika yang penasaran dengan Islam bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tertarik untuk mendalami Islam lebih jauh setelah menonton video atau membaca postingan dari para Muslim di media sosial. Meskipun Islam semakin diterima di Amerika, bukan berarti tantangan sudah tidak ada lagi. Masih ada kelompok-kelompok yang menolak keberadaan Islam dan terus menyebarkan propaganda negatif tentang Muslim. Namun, dengan semakin banyaknya Muslim yang aktif dalam berbagai bidang dan semakin banyaknya orang yang belajar tentang Islam, masa depan Islam di Amerika tampaknya akan semakin cerah. Fakta bahwa Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, semakin banyaknya masjid yang dibangun, dan semakin banyaknya Muslim yang sukses di berbagai bidang, jelas bahwa Islam telah menjadi bagian dari kehidupan di Amerika. Pada akhirnya, Islam terus berkembang bukan karena paksaan, tetapi karena semakin banyak orang yang menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. Dengan akhlak yang baik, sikap yang positif, dan terus menyebarkan dakwah dengan cara yang damai, Muslim di Amerika bisa terus membawa perubahan yang lebih baik. Islam kini bukan lagi sekadar minoritas yang dipandang sebelah mata, tetapi telah menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan dalam membentuk masa depan Amerika. Jadi, meskipun tantangan masih ada, Islam di Amerika tetap bertumbuh dan semakin diterima. Dengan terus menunjukkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya, menjaga persatuan, dan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, Muslim di Amerika bisa memastikan bahwa Islam akan terus berkembang di masa depan. Islam bukan hanya bertahan di Amerika, tetapi sedang menuju era kebangkitan yang lebih besar. Meskipun Islam semakin diterima dan berkembang pesat di Amerika, masih ada kelompok yang merasa tidak nyaman dengan perubahan ini. Salah satunya adalah kelompok konservatif sayap kanan yang selama ini dikenal memiliki sikap anti-Muslim. Kelompok ini seringkali menggunakan isu Islam sebagai alat politik untuk menarik simpati pemilih yang memiliki ketakutan terhadap keberagaman. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam menyuarakan retorika anti-Islam adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sejak awal kampanyenya di tahun 2016, Trump seringkali menggunakan isu Islam sebagai bagian dari narasi politiknya. Ia menggambarkan Islam sebagai ancaman bagi keamanan Amerika, dan seringkali mengaitkan Islam dengan terorisme. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang ia keluarkan setelah menjabat sebagai presiden adalah Muslim Ban, yaitu larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini menuai protes besar-besaran tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga dari berbagai kelompok hak asasi manusia, dan bahkan beberapa anggota pemerintahan Amerika sendiri. Muslim Ban berdampak besar bagi komunitas Muslim di Amerika. Banyak keluarga yang terpisah karena anggota keluarganya tidak diizinkan masuk ke Amerika. Mahasiswa Muslim yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas-universitas terbaik di Amerika terpaksa membatalkan rencana mereka. Pebisnis Muslim yang memiliki usaha di Amerika juga mengalami kesulitan dalam bepergian. Bahkan, banyak warga Muslim Amerika yang lahir dan besar di sana merasa tidak lagi diterima di negara mereka sendiri. Namun, kebijakan Muslim Ban hanyalah salah satu dari banyak tindakan anti-Muslim yang terjadi selama masa kepemimpinan Trump. Sepanjang pemerintahannya, ujaran kebencian terhadap Islam meningkat drastis. Kelompok-kelompok supremasi kulit putih dan nasionalis sayap kanan semakin berani menyuarakan kebencian mereka terhadap Islam dan Muslim. Insiden serangan terhadap masjid meningkat, vandalisme terhadap properti milik Muslim semakin sering terjadi, dan banyak Muslim yang menjadi korban pelecehan verbal maupun fisik di tempat umum. Trump sendiri seringkali menggunakan retorika yang membakar sentimen anti-Muslim. Dalam beberapa pidatonya, ia menyebut bahwa Islam adalah agama yang berbahaya dan bahwa Muslim harus diawasi lebih ketat. Bahkan, pada tahun 2015, ia pernah menyatakan bahwa Muslim di Amerika seharusnya didaftarkan dalam database khusus untuk memudahkan pemantauan mereka. Pernyataan seperti ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan Muslim Amerika, karena hal tersebut mengingatkan mereka pada masa-masa diskriminasi berat yang terjadi di era setelah September 11. Meskipun masa kepemimpinan Trump telah berakhir pada tahun 2021, pengaruhnya terhadap politik Amerika masih sangat kuat. Hingga kini, ia masih menjadi figur penting dalam Partai Republik dan memiliki basis pendukung yang sangat loyal. Bahkan, dalam kampanye pemilihannya untuk tahun 2024, Trump kembali menggunakan isu Islam dan imigrasi sebagai senjata politiknya. Ia menyatakan bahwa jika ia kembali terpilih, ia akan memperketat aturan imigrasi
dan bahkan mengembalikan kebijakan Muslim ban. Kelompok konservatif sayap kanan di Amerika masih terus berusaha membatasi pengaruh Islam. Mereka menyebarkan propaganda negatif tentang Muslim, baik melalui media sosial, televisi, maupun forum-forum politik. Salah satu isu yang sering mereka angkat adalah teori konspirasi bahwa Islam sedang berusaha menguasai Amerika dan menggantikan budaya asli Amerika dengan hukum syariah. Padahal, kenyataannya tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Muslim di Amerika hanya ingin hidup damai dan berkontribusi dalam masyarakat seperti warga negara lainnya. Selain itu, kelompok-kelompok anti-Islam juga seringkali menggunakan kasus-kasus ekstremisme yang terjadi di luar Amerika sebagai alat untuk menjelekkan Islam secara keseluruhan. Mereka seringkali menggeneralisasi bahwa semua Muslim adalah teroris, padahal statistik menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di Amerika lebih banyak dilakukan oleh kelompok ekstremis sayap kanan dibandingkan oleh Muslim. Namun, media konservatif seringkali memberikan liputan yang tidak seimbang, di mana kejahatan yang dilakukan oleh Muslim selalu diperbesar, sementara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok lain seringkali diabaikan. Meski demikian, komunitas Muslim di Amerika tidak tinggal diam menghadapi serangan-serangan ini. Banyak organisasi Muslim yang aktif dalam membela hak-hak komunitas mereka dan melawan Islamofobia. Salah satu organisasi yang paling aktif dalam perjuangan ini adalah CAIR, Council on American Islamic Relations, yang secara rutin mengadvokasi kebijakan yang melindungi Muslim dari diskriminasi dan kekerasan. Mereka juga seringkali mengambil tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam. Selain itu, banyak Muslim di Amerika yang mulai aktif dalam politik untuk melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Jika dulu Muslim cenderung menjauhi dunia politik karena merasa tidak diterima, kini semakin banyak Muslim yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keberhasilan tokoh-tokoh seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Keith Ellison menjadi bukti bahwa Muslim memiliki suara yang kuat dalam menentukan masa depan Amerika. Di sisi lain, semakin banyak non-Muslim yang mulai memahami bahwa Islam bukanlah ancaman. Dengan semakin banyaknya Muslim yang tampil di media dan berbagi kisah mereka, semakin banyak pula orang Amerika yang sadar bahwa Islam adalah agama yang damai. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi muda Amerika lebih terbuka terhadap Islam dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih menerima keberagaman dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda Islamofobia yang disebarkan oleh kelompok konservatif. Fakta ini tentu menjadi harapan bagi masa depan Islam di Amerika. Meskipun Trump dan kelompoknya masih berusaha melawan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat Amerika. Islamofobia mungkin masih ada, tetapi semakin banyak orang yang melawannya. Dengan semakin banyaknya Muslim yang berani menunjukkan identitas mereka, semakin banyak pula orang yang melihat Islam dalam cahaya yang lebih positif. Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa perubahan tidak bisa dihentikan. Meskipun ada perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu, tren menunjukkan bahwa Islam akan terus tumbuh di Amerika. Muslim di Amerika semakin kuat, semakin aktif, dan semakin dihormati dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan terus menunjukkan akhlak yang baik, berkontribusi dalam masyarakat, dan melawan Islamofobia dengan cara yang damai, Muslim di Amerika dapat memastikan bahwa Islam akan terus berkembang di masa depan. Jadi, meskipun Trump dan kelompoknya masih berusaha membendung pertumbuhan Islam, kenyataannya adalah Islam semakin diterima dan terus berkembang. Seiring waktu, lebih banyak orang yang akan menyadari bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keberagaman yang membuat Amerika semakin kuat. Islam bukan hanya bertahan di Amerika, tetapi sedang menuju era kebangkitan yang lebih besar. Jadi, menurut kalian, bagaimana masa depan Islam di Amerika? Apakah Islam akan terus berkembang, atau Trump dan kelompoknya akan berhasil menghambatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.